Mari ikuti aku dalam pembuatan sumping biu. Check it out! Sumping Miu merupakan salah satu warisan kuliner tradisional Bali yang menyimpan konsep etnomatematika dan sains dalam setiap tahap pembuatannya. Perjalanan dimulai saat saya membeli bahan utama di pasar tradisional. Saya mendapatkan harga yang lebih ekonomis ketika berbelanja di pasar. Ini merupakan alat yang saya gunakan. Bahan: pisang yang saya gunakan adalah pisang raja. Secara morfologi, pisang raja memiliki daging yang tebal serta kulit yang berwarna kuning ketika matang, dengan arah buah yang melengkung. Pisang raja juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita seperti yang terlihat pada gambar. Sebelum menyiapkan adonan, saya terlebih dahulu memotong daun pisang menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama. Proses ini menunjukkan penerapan konsep matematika, khususnya pengukuran dan kesebangunan, sehingga setiap bungkus nantinya memiliki ukuran yang seragam dan tampak lebih rapi. Saya memilih menggunakan daun pisang yang masih muda karena memiliki kandungan air yang tinggi serta struktur selnya yang belum mengalami lignifikasi. Bahan selanjutnya yaitu santan, tepung beras dan tepung tapioka, setengah teh garam, serta 1 helai daun pandan. Dan ini dia seluruh bahan yang digunakan, serta rasio matematikanya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan. Hal pertama yang dilakukan yaitu meletakkan panci anti lengket di atas kompor. Kemudian tambahkan tepung beras, tepung tapioka, gula, garam, dan santan. Kemudian dicampur merata sampai tidak ada yang menggumpal. Aduk terus hingga memiliki tekstur seperti dalam video. Kemudian hidupkan kompor dan tambahkan daun pandan. Daun pandan memiliki aroma yang kuat yang berasal dari senyawa volatil utama yaitu 2-asetil 1-pirolin yang memberikan aroma harum pada jajanan tradisional. Dalam mengaduk adonan, saya menggunakan pengaduk dengan ganggang kayu. Hal ini karena ganggang kayu ini bersifat isolator panas sehingga saya tidak merasa panas ketika mengaduk. Terus aduk adonan hingga adonannya berbentuk kalis. Sebelum beranjak ke langkah selanjutnya, kukus daun pisang agar memudahkan untuk melakukan penggulungan. Selanjutnya yaitu mengupas buah pisang. Karena dalam pembuatan sumping saya hanya menggunakan buahnya saja. Kemudian satu sisir pisang akan saya bagi menjadi 2 bagian. Proses ini menunjukkan konsep pembagian dan simetri, di mana satu buah pisang dibagi menjadi 2 bagian yang memiliki ukuran yang relatif sama. Pembagian tersebut bertujuan agar setiap potongan dapat digunakan sebagai isian dalam satu bungkus sumping biu. Setelah itu, angkat daun pisang yang telah dikukus selama 5 menit. Kemudian didinginkan terlebih dahulu. Setelah daun pisang dirasa sudah agak dingin, lanjut ke proses pembungkusan. Saya mulai meletakkan 2 lembar daun pisang yang telah dipotong dengan ukuran seragam. Penggunaan 2 lapisan ini membantu memperkuat struktur pembungkus agar tidak mudah bocor saat proses pengukusan. Selanjutnya, saya menuangkan adonan ke atas daun pisang sebagai lapisan dasar. Adonan ini akan menjadi medium yang membungkus pisang sekaligus menentukan tekstur akhir sumping biu. Kemudian saya meletakkan potongan pisang raja di atas adonan. Posisi ini penting agar pisang berada di bagian tengah sehingga matang secara merata. Setelah itu saya menambahkan kembali adonan untuk menutupi bagian atas pisang. Lapisan ini berfungsi mengunci pisang di dalam adonan sekaligus membentuk struktur yang utuh saat dikukus. Ini merupakan rekonstruksi yang lebih rapi. Lakukan dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah adonan dan pisang tersusun rapi, tahap berikutnya adalah proses membungkus. Saya mulai dari salah satu sisi, bisa dari kiri atau kanan, lalu melipatnya secara perlahan untuk menutup bagian adonan. Setelah itu, sisi lainnya dilipat untuk mengunci bentuknya.
Selanjutnya, bagian atas dan bawah saya lipat dengan hati-hati agar seluruh adonan tertutup rapat. Proses ini perlu dilakukan dengan rapi dan perlahan supaya bungkus tidak terbuka dan bentuk sumping tetap terjaga. Teknik lipatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus, tetapi juga menjaga struktur dan kerapian sumping biul selama proses pengukusan. Ini merupakan ringkasan dari konsep geometri dalam pembungkusan sumping biu. Tada, ini adalah sumping biu yang siap untuk dikukus. Kemudian, kukus sumping biu di dalam panci yang sudah mendidih. Letakkan secara perlahan agar tidak rusak. Proses pengukusan sumping biu merupakan contoh nyata perpindahan kalor dalam sistem tertutup. Energi panas dari air mendidih berpindah ke bahan makanan melalui uap air, konveksi, kemudian diteruskan melalui daun pisang dan adonan konduksi. Kukus sumping biu selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompor dan buka. Tada! Sudah jadi. Sumping biu siap dinikmati. Selamat mencoba. Ini merupakan hasil akhirnya. Dan mari kita coba. Enak. Sekian dan terima kasih.